Assalamualaikum para pecinta bridge dimanapun kalian berada. Kita ketemu lagi dalam channel bridge-nya Syahrial Ali. Channel bridge kebanggaan kita semua. Kami ingin melanjutkan project LTPB1 on video. Kali ini udah video yang ke-12. Judulnya kali ini adalah Finesse terhadap As. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, tontonlah video ini sampai tuntas. Dan bagi rekan-rekan yang belum subscribe channel ini, ayo lakukan sekarang. Oke guys. Finesse pertama yang kita lihat adalah finesse terhadap king. Dalam bridge ada juga finesse terhadap kartu yang lainnya. Hal berikut yang akan kita perhatikan adalah finesse terhadap as. Satu contoh tentang permainan ini diperlihatkan pada kombinasi sebelah kanan. Ya. Pada kombinasi ini, defender punya hampir semua kartu yang tinggi spade. Ya. Speed King adalah satu-satunya harapan utara selatan mendapatkan trik. Dapatkah pasangan ini memenangkan satu trik saja? Kita akan melihat bahwa kombinasi ini mempunyai posisi finesse karena lokasi dari kartu spesifik dalam hal ini speed as akan menentukan prospek memenangkan trik untuk utara selatan. Perhatikan ketika kita memeriksa bagaimana jalannya permainan. Ingat bahwa alasan utama finesse berhasil ialah memaksa defender membuat keputusan kritis sebelum declarer. Timur dan selatan adalah pemain yang melakukan keputusan itu. Seperti sebelumnya, lead harus datang dari tangan utara yang memaksa timur memainkan kartu sebelum selatan membuat keputusan. Karena itu, speed 2 dimainkan dari utara pada trik 1. Timur harus memutuskan apakah memainkan speed as atau speed queen. Anggap timur memutuskan memainkan speed as. Selatan punya kesempatan yang mudah, keputusan yang mudah ya. Amatlah bodoh jika selatan menyia-nyiakan speed kingnya dengan memainkannya pada saat ini. Karena speed as telah dimainkan pada trik pertama, selatan sudah tidak bisa memenangkan trik. Selatan tentunya memainkan speed terendahnya dan menyimpan speed kingnya untuk nanti. Karena itu, selatan ikut dengan speed 4. Barat juga ikut dan speed as timur memenangkan trik pertama. Setelah speed as dimainkan, speed king selatan adalah speed sisa tertinggi. Seperti sebelumnya, speed king pasti memenangkan trik nanti. Speed king akan memenangkan trik berikutnya jika kini timur lead speed queen. Jika tidak, speed king harus menunggu sampai utara selatan mendapatkan lead dengan memenangkan trik di suit lain. Kembali ke saat timur memilih memainkan speed as, menghasilkan satu trik untuk utara selatan. Misalkan timur memainkan speed queen, bukannya speed as.
Keputusan selatan sedikit lebih berat kali ini. Tapi dia masih mampu memilih langkah kemenangan. Selatan bisa melihat bahwa memainkan speed 4 adalah sia-sia. Speed Queen akan memenangkan trik pertama. Dan speed as masih dipegang oleh defender. Selatan tinggal selembar speed king, ya, dan dia tidak bisa menghalangi speed as memenangkan trik berikutnya. Memainkan speed 4 tidak menghasilkan satu trik pun untuk utara selatan. Selatan bisa mencoba memainkan speed king pada kesempatan pertama. Hore, ketika timur ikut dengan speed 10, selatan mendapatkan hadiah atas permainan cantiknya dengan memainkan speed king. Memenangkan trik. Utara selatan tidak akan memenangkan trik speed lainnya, tetapi memenangkan satu trik adalah sangat baik, mengingat semua kartu tinggi speed lainnya dipegang oleh defender. Yakinkan Anda mengerti bahwa untuk utara selatan memenangkan trik dengan kombinasi ini, lead harus dimulai dari tangan utara, sama seperti kombinasi finesse yang pertama yang baru kita pelajari sebelumnya. Jika selatan berbuat salah dengan lead speed 4 dari tangannya, timur akan memenangkan trik pertama dengan speed queen dan menyimpan speed as untuk memakan speed king selatan. Utara selatan tidak akan memenangkan trik spade. Ya. Kesalahan lead speed king dari tangan selatan tidak lebih baik dari lead speed 4 kalau kita mulai dengan speed king ini ya. Timur akan memenangkan speed as pada trik pertama dan speed queen-nya akan jadi speed tertinggi dari yang tersisa. Sekali lagi, utara selatan tidak memenangkan trik di warna spade. Agar utara selatan punya peluang memenangkan trik dengan kombinasi ini, timur harus memainkan kartunya sebelum selatan. Ini hanya dapat didapat jika utara yang lead duluan ya. Jika lead datang dari utara, timur pegang speed as, tidak ada cara bagi defender menghalangi selatan untuk memenangkan trik dengan speed king. Sebagai kesimpulan, dengan kombinasi kartu ini, utara selatan bisa memenangkan satu trik spade jika satu, leadnya dari tangan utara. Yang kedua, jika timur memainkan speed as, selatan memainkan speed 4. 3, jika timur memainkan speed queen, selatan menurunkan speed king. Mudah melihat bahwa kombinasi ini benar-benar finesse yang menyesakkan jika kita pindahkan kartu kritis defender yaitu speed as ke barat. Berapa trik yang akan dimenangkan utara selatan kini? Ingat, dengan permainan yang benar, utara selatan bisa menangkan satu trik jika timur punya speed as, bukan barat ya. Lead, speed king dan speed 4 dari tangan selatan tetap tidak berhasil. Barat akan memenangkan trik semurah mungkin, menyebabkan utara selatan tanpa harapan memenangkan trik. Karena itu, anggap lead pertama datang dari utara. Timur ikut dengan 10. Karena barat yang pegang speed as, selatan harus membuat keputusan kritis duluan. Tak ada pilihan selatan yang akan menghasilkan trik buatnya. Misalkan selatan melihat pengaruh memainkan speed king. Barat
memenangkan trik pertama dengan speed as. Speed queen-nya adalah speed tertinggi yang tersisa, menyebabkan utara selatan tanpa harapan memenangkan trik spade. Jika selatan memenangkan speed 4 misalnya, hasilnya tidak lebih baik. Speed 4 dimainkan, memberikan barat membuat keputusan yang mudah. Barat akan memenangkan trik apapun kartu yang dimainkannya. Dia tentunya memainkan speed queen, menyimpan speed as untuk menerkam speed king nanti. Sekali lagi, utara selatan tanpa harapan memenangkan trik di suit spade. Inilah dua kombinasi kartu yang baru kita periksa. Pegangan utara selatan sama dalam masing-masing kasus. Perbedaan besar di antara dua diagram ini adalah posisi dari speed as. Jika barat pegang speed as, pada diagram sebelah kiri, tak peduli bagaimana permainan utara selatan, mereka tidak akan mampu menangkan trik spade dengan speed king yang berada di bawah speed as. Utara selatan, tetapi ketika speed as ada di timur, seperti gambar di sebelah kanan, utara selatan dapat memenangkan trik dengan speed king bila dia memainkannya dengan hati-hati. Utara harus lead duluan dan selatan harus membuat putusan berdasarkan permainan timur. Jika timur memainkan speed as, selatan harus memainkan speed 4. Jika timur memainkan speed queen, selatan harus memainkan speed king. Speed king selatan memenangkan satu trik sebab letaknya setelah speed as. Sebagai kesimpulan, dengan kombinasi ini, speed king akan memenangkan trik jika timur pegang speed as dan utara selatan memainkannya dengan benar, ya. Mulai dari utara maksudnya. Jika barat yang punya speed as, maka speed king mati, tidak akan mendapatkan trik. Jika kita lihat lagi definisi tentang finesse, finesse adalah permainan yang akan memenangkan extra trik pada suatu suit jika kartu kuncinya terletak di tangan defender tertentu. Jelas sudah bahwa proses di atas adalah bentuk lain dari finesse. Dalam hal ini, speed as adalah kartu kunci yang dipegang defender. Posisi dari kartu kunci ini akan menentukan trik menang utara selatan pada kombinasi ini. Finesse pertama yang kita pelajari adalah terhadap king. Kedua, kita kemudian melihat partai di mana finesse terhadap king dapat berulang, ya, seperti gini, ya, menghasilkan dua extra trik untuk defender jika speed king terletak di bawah as queen jack. Kita baru saja selesai memperhatikan bentuk lain dari finesse, yaitu finesse terhadap as. Misalkan kita ambil kombinasi ketiga dan menambahkan queen speed ke tangan selatan. Kita sudah tahu bahwa kombinasi ini bernilai satu trik dengan promosi, ya. Mungkinkah mendapatkan dua trik dari kombinasi ini? Dengan kombinasi dengan finesse dua kali terhadap as yang hilang? Mungkinkah? Segala sesuatu mungkin dalam bridge, ya. Oke guys, demikian tadi finesse terhadap as. Ditunggu komen, like, dan share-nya.
Dukungan rekan-rekan semua adalah energi bagi kami dalam membuat video berkualitas lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.